Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga, dan banyak rezeki, amin. Kali ini kita akan membahas tentang capres yang berkunjung kepada pengusaha impor atau pengusaha rumah sakit atau pengusaha di bidang kesehatan. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Oke, jadi untuk tahu itu kita lanjut bahas bersama. Oke. Ya, kalau misalnya seorang capres ya datang atau berkunjung ke rumah seorang pengusaha impor, misalnya impor kendaraan, baik itu mobil maupun motor, dan pastinya akan meminta dukungan dong, ya kan? Baik itu dukungan secara suara maupun secara finansial, ya kan. Nah, tetapi pengusaha-pengusaha ini tentunya banyak berpengaruh karena mereka biasanya dekat dengan ketua-ketua ormas, ya kan, yang apa? Kenapa? Karena itu sangat dibutuhkan untuk mendukung eksistensi bisnis mereka. Nah, jadi kalau misalnya ketemu dengan pengusaha impor, maka yang dibicarakan seperti ini. Bisa nggak nih, ya misalnya capres ya, bisa nggak nih saya didukung nih. Nah, pengusaha impor ini pasti mengatakan seperti ini, tunggu dulu. Usaha gue bisa survive nggak kalau misalnya kamu berkuasa, ya kan? Nah, secara bisnis gue ini kan bergerak di bidang impor, ya kan? Impor mobil gua, ya kan, menguasai seluruh pasar nasional, ya kan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa survive? Jangan sampai nanti kamu ketika berkuasa membuat kebijakan untuk mengembangkan kendaraan dalam negeri, tahu, mengembangkan produk nasional kendaraan. Kenapa? Kalau misalnya kamu mengembangkan produk kendaraan nasional, maka usaha gua yang notabene adalah importir akan mati. Nah, tentunya kan seperti itu, ya kan? Nah, terus kalau misalnya capres ini misalnya ngotot untuk meminta dukungan, ya pasti ada deal dong, ya kan? Pasti oke, ya kan? Saya nanti kalau berkuasa tidak akan mengganggu bisnis impormu, ya kan? Saya tidak akan mengembangkan kendaraan dalam negeri. Biar saja impor terus supaya kamu dapat untung terus, ya kan? Yang penting kamu dukung saya nih, ya kan? Nah, pasti deal-deal antara pengusaha impor dan capres itu seperti itu, ya kan? Tidak mungkin pengusaha ini akan memberikan dukungannya kalau misalnya yang mau didukung ini akan membuat bangkrut usahanya ke depan. Ya, rata-rata kita lihat ya, pengusaha-pengusaha besar impor, ya kan, yang berafiliasi dengan barang-barang asing, ya kan, yang menjadi penadah barang-barang asing untuk masuk itu, mereka itu rata-rata dekat dengan ketua-ketua ormas, ya kan. Kenapa seperti itu? Ya, tadi ormas itu bisa digerakkan kalau misalnya ingin menggoyang kebijakan pemerintah, kan seperti itu. Jadi fix ya. Jadi lihat aja ya, kalau misalnya ya capres itu didukung oleh pengusaha impor, misalnya kendaraan, maka kedepannya jangan berharap bahwa kendaraan nasional itu akan berkembang. Itu saja intinya. Kecuali ya, kalau misalnya ada deal bahwa nanti pengusaha inilah yang akan investasi untuk mengembangkan mobil atau kendaraan nasional. Seperti itu, dan misalnya mendapat pembiayaan dari pemerintah, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada niatan seperti itu, tapi dia tetap ingin eksis untuk menjalankan bisnis impornya, maka jangan berharap kendaraan nasional itu akan berkembang. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, pengusaha rumah sakit misalnya, ya. Taruhlah misalnya seorang calon gubernur ya datang meminta dukungan kepada pengusaha rumah sakit, ya kan. Nah, begitu juga pasti ada deal, ya kan. Nanti kalau kamu berkuasa, rumah sakit gua ini bisa survive nggak, ya kan? Nanti banyak pasien nggak, ya kan?
Karena apa? Pendapatan rumah sakit itu kan dihitung dari pasiennya. Semakin banyak pasien, maka semakin banyak pendapatan rumah sakit. Begitupun usaha farmasi segala macam. Nah, suatu contoh misalnya ada gubernur ya yang ingin membersihkan bantaran sungai ya kan dari pemukiman kumuh. Ya kan, kita tahu bahwa pemukiman kumuh itu pasti banyak penyakit di situ ya. Terus ada gubernur misalnya ingin membersihkan sungai itu ya kan, dibikin rapi, terus penduduk-penduduk di situ, masyarakat di situ direlokasi, dibikinkan rumah-rumah ya kan, rumah susun segala macam, sehingga tidak ada lagi pemukiman kumuh sepanjang bantaran kali ya kan. Akhirnya apa? Ketika hujan, air langsung mengalir ke sungai dan mengalir ke laut, ya kan? Artinya tidak ada pengendapan air hujan ketika musim hujan tiba, tidak ada lagi banjir yang berkepanjangan. Nah, akhirnya apa? Tentunya jentik-jentik nyamuk yang berkembang di saat ada air tergenang itu akan berkurang, ya kan? Nah, semakin berkurangnya nyamuk ini, ya kan? Tentu potensi orang untuk sakit juga semakin kecil. Akhirnya apa? Rumah sakit akan sepi kalau tidak banyak orang sakit, ya kan? Seperti itu. Begitupun pengusaha obat nyamuk akan bangkrut kalau misalnya nyamuk ini sudah tidak banyak, ya kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu para pengusaha ini, baik pengusaha rumah sakit maupun pengusaha obat nyamuk ini pasti akan berkolaborasi bagaimana cara menumbangkan gubernur ini, dan pasti akan mencari penggantinya yang bisa lebih memberikan profit kepada mereka. Maka akan dicarilah kompetitor, ya kan, dicarilah pesaing gubernur baru, ya kan. Nah, ketika nanti gubernur ini terpilih, maka dia harus punya komitmen bahwa jangan lanjutkan pembersihan sungai itu, ya kan. Biarkan saja masyarakat itu hidup di bantaran kali, ya kan, kumuh apa, biar banyak penyakit, ya kan. Biar aja banjir itu berkepanjangan, air lama menggenang, supaya semakin banyak nyamuk yang berkembang biak. Supaya apa? Semakin banyak orang sakit, semakin banyak orang yang masuk rumah sakit. Ya kan, semakin banyak nyamuk, semakin banyak produksi obat nyamuk. Akan seperti itu. Nah, akhirnya ya deal. Oke, saya akan melaksanakan apa yang seperti itu, ya kan. Oke, maka bergeraklah mereka mengeluarkan dana pokoknya ini. Kalau pemimpin seperti ini yang pro rakyat ini, ya kan, dibiarkan, maka kita akan bangkrut. Maka mereka akan berkolaborasi, ya kan, mengeluarkan dana besar-besaran, ya kan, bekerja sama dengan ormas-ormas yang bisa diajak kerja sama, ya kan, di demo lah, apalah segala macam, ya kan, dibuatkanlah gara-gara segala macam. Akhirnya tumbang dan muncullah gubernur baru yang lebih pro apa? Ya, pro pengusaha itu, ya kan. Akhirnya pembersihan sungai tidak dilanjutkan, ya kan, relokasi masyarakat biar sajalah kumuh, banjir dibiarkan, ya kan, segala macam. Akhirnya apa? Jumlah orang yang kena penyakit meningkat, ya kan. Populasi nyamuk semakin meningkat. Akhirnya apa? Obat nyamuk laku. Terus rumah sakit juga semakin banyak, ya. Pasiennya segala macam. Nah, inilah salah satu bukti bahwa kebijakan pemerintah itu, ya kan, bisa berdampak kepada bisnis, ya, bisnis seseorang, ya kan. Nah, makanya kenapa para pengusaha-pengusaha itu ikut cawe-cawe di dalam setiap kontestasi politik, karena ini berkaitan dengan keberlangsungan usaha mereka, bisnis mereka. Nah, seperti itu. Seandainya misalnya kontestasi politik ini tidak punya kaitan dengan usaha bisnis mereka, mereka mungkin tidak akan ngapain ikut cawe-cawe, ya kan, mendingan di rumah saja. Tapi karena ini menyangkut keberlangsungan bisnis mereka, maka mereka harus ikut cawe-cawe di dalam setiap kontestasi politik. Nah, inilah yang terjadi. Makanya kita sebagai masyarakat harus bisa menganalisa dengan jeli, melihat seperti ini, mana yang benar-benar pro rakyat, mana yang pro pengusaha, ya kan. Nah, seperti itu, ya kan. Dan sangat jarang orang yang pemimpin yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan kaum borjuis maupun kepentingan prolater, ya kan. Selalu berat sebelah, ya kan. Bayangkan saja misalnya rakyat biasa, misalnya 10.000 atau 100.000 atau 1 juta berdemo di depan istana, belum tentu didengar suaranya. Tapi kalau misalnya pengusaha besar, misalnya 9 naga, 9 orang saja yang datang menghadap ke presiden misalnya,
9 orang, tapi dia pengusaha besar, misalnya orang yang tergabung dalam kelompok 9 naga, itu lebih didengar suara 9 orang itu daripada suara 1 juta orang biasa. Nah, itulah hebatnya. Makanya ya sekali lagi kita harus betul-betul melihat ya track record masing-masing dari capres-capres kita ini, ya kan, mana benar-benar tokoh yang bisa benar-benar pro rakyat, yang bisa membuat Indonesia benar-benar mandiri, ya. Bayangkan saja, ya kan, ribuan triliun utang negara saat ini di era sekarang ini, ya kan, tapi beras masih impor, ya kan, padahal kita lihat wah di awal-awal itu pembangunan infrastruktur apa untuk mendukung, ya kan, pangan segala macam, ya kan, bendungan, waduk apa, tapi kenyataannya sampai sekarang beras masih impor, ya kan. Jadi mana, ya kan, rugi saja itu, utang besar, ya kan. Nah, bayangkan sekarang itu katanya per kepala sudah 30 juta kewajibannya kalau misalnya utang ini dibagi rata kepada seluruh warga. Sedangkan misalnya masyarakat kecil sudah senang, ya kan, misalnya dibagi-bagikan bantuan langsung tunai, ya kan, misalnya 300.000 sebulan selama 6 bulan segala macam, ya kan, tetapi per kepala 30 juta kewajibannya. Bayangkan kalau dalam satu keluarga itu misalnya ada 4 orang, berarti 30 juta kali 4 orang, 120 juta kewajiban satu kakak, sedangkan BLT yang diterima cuma sekian juta, ya kan, kalau dikumpulkan. Jadi kita, ya, kata Rizal Ramli ini, kita ketipu, ya. Itu benar, ya. Bayangkan saja, utang naik 3 kali lipat dari zaman SBY, hampir 4 kali lipat dari zaman SBY, ya kan. Tetapi peningkatan pendapatan negara kita tidak seimbang dengan peningkatan utang. Harusnya kalau misalnya utang bertambah 3 kali lipat, ya kan, harusnya pendapatan negara kita juga bertambah 3 kali lipat. Tapi yang terjadi apa? Kenaikan pendapatan negara cuma sedikit, tidak seimbang dengan utang yang diciptakan di rezim sekarang ini. Lalu kedepannya, pemimpin kedepannya ini akan seperti apa? Apakah akan tetap melanjutkan pembangunan dengan tradisi utang seperti ini? Kira-kira apakah ada pemimpin yang sanggup membayari utang? Kalau misalnya pola pembangunan di masa mendatang dengan utang-utang juga, waduh, lama-lama kita bisa bangkrut, negara kita bisa kolaps, bangkrut, ya kan? Sama dengan negara-negara yang bangkrut karena gagal membayar utang. Oke lah, ekonomi kita masih bisa bergerak sekarang ini karena mungkin utang yang diciptakan itu masih berputar dalam negeri. Tapi dengan maraknya barang-barang impor itu menyebabkan devisa negara kita itu mengalir deras keluar. Akhirnya perputaran uang dalam negeri kita ini akan semakin lama akan semakin berkurang. Jadi kedepannya ekonomi bukan akan semakin bagus, maka malah akan semakin ambruk. Nah, kalau misalnya kita tidak mendapatkan pemimpin yang cakep, ya kan, yang mengerti betul-betul cara memanage negara ini dengan baik, ya kan, di otaknya bukan cuma utang untuk membangun, maka kita bisa menjadi negara maju. Tapi kalau misalnya pemimpinnya begitu-begitu lagi, ya akan semakin banyak warga negara kita yang pergi jadi pembantu di negara orang, ya. Matahari di Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.